penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya nerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar dan seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwala usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah, saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi, itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu istihad dan dulu ya biasa saja. Karena tadi dasar hero itu bukan dasar apa? Transaksi. Sekarang orang akan membiasakan itu apa-apa itu transaksi. Ini tidak bagus, juga melanggar saja. Mereka nggak mau. Jumat kok. Harinya kan Jumat, masa sholatnya. Sehingga kita yang jadi kiai akhirnya nyari fikul madzhabil arba, nyari fikih madzhab. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jambon itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang bukan karena servis seperti ini. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. Termasuk kepada bisa sahabat tunjukkan kalau kamu kuat dengan cara lari. Terus pakai pakaian yang kelihatan maco, yaitu yang dipakai lelaki, baunya dikelihatan. Nah, setelah Rasulullah wafat, Umar menggantikan beliau setelah Abu Bakar. Umar bilang gini, sebetulnya tawaf seperti ini, yaitu lari pertama 3 putaran pertama lari dan memperlihatkan pundak seakan-akan orang maco, itu sudah agak perlu karena alasan itu sudah ada. Tapi ini tinggal berdoa itu nih, ya. Siapa yang disiksa di dunia karena dosanya, fawwahu akramu min ayyus sanniyahu badau fil akhir. Kalau ada orang salah kok di dunia sudah dikasih sanksi, Allah itu lebih mulia. Allah la yaghfiru laka, demi Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu langsung Allah memberi wahyu sama Nabi di zaman ini. Bilangin yang sejak sujud itu, dia harus minta maaf sama saya, kata man dzalladzi yata'alla ala fulan. Dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memaafkan orang, itu harus diralat. Tapi dia Islam, kenapa ya Allah? Yang Tuhan itu saya ini punya sifat juga, bisa menyiksa dan bisa memaafkan. Kenapa? Rasulullah kayak apa bencinya sama Wahsy? Karena Wahsy itu qatil Hamzah, yang membunuh Sayyid Hamzah siapa? Itu bencinya bukan main Rasulullah, sampai masuk Wahsy. Tapi sama Allah malah diturunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Muhammad, meskipun kamu kekasih saya itu udah tahu. Ternyata betul malah Wahsy dikasih tobat. Nah sekarang enggak, orang itu nyifati Allah sama orang lain saja itu bapak sama dirinya. Masuk Pak, di pinggir aja Pak, tanya dulu Pak di WA nya cuma dibaca doang masalahnya, masuk susah pinggir sini. Banget ya sini Merapi. Ini singkong ini, tapi singkong nggak ada hujan, nggak susah nariknya katanya.
Ngayai itu Lagi di bawah. menata laksana. Remote dimasukin sama orang lain gitu gitu. Ini masuk. Nah, kita kelamaan. Modern tapi ya remote-nya Belum ada Nah, anaknya. lapangan. oh iya. Terdapat kisah dari Tahu masyarakat acara apa ini? Maulid. Ada seorang ayah melaporkan bahwa anaknya anak durhaka. Oh di lapangan. Kemudian si anak ini dipanggil oleh Sayyidina Umar. Kemudian ditanya, kenapa Belum engkau mulai. melakukan perbuatan durhaka kepada ayah? Anak ini meskipun durhaka tapi anak cerdas. Sehingga dia bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah ada selain kewajiban anak kepada orang tua, Bukan. apakah ada kewajiban Golkar. seorang ayah atas anaknya? Kayaknya Golkar. Oh, anaknya. Kalau sudah ada anaknya itu beda lagi maknanya gitu kan. Ada anaknya kok mencarikan ibu yang solihah itu beda lagi itu. Nah, nanti bahasanya berbeda. Tapi ini kalau di meme-nya itu konten sensitif. Jadi kalau yang pertama ini dia dilakukan sebelum ada anak itu. Karena kalau laki-laki memilih calon istri, dia bisa memilih. Seorang istri memilih calon suami, dia bisa memilih. Tapi anak-anak ini kan tidak bisa memilih dari bapak atau ibu mana dia dilahirkan. Maka tugas memilih itu harus diwakili oleh si bapak. Demikian pula seorang ibu ketika menerima lamaran seorang laki. Dia bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk anak dia akan dilahirkan. Makanya kalau ditanya kriteria orang yang baik agama dan akhlaknya untuk dipilih seperti apa? Karena almarhum ala dini khalilihi, orang itu dilihat dari seperti apa teman agamanya, kualitas agamanya seperti apa, kualitas agama teman. Sebulan sekali sini nih kerapetan maksudnya. Iya, kalau ngomong bisa dipercaya apa Ini tidak, berapa kalau bulan janji ini? menepati Hah? apa Berapa lama tidak, kita? ya. Kalau utang tepat atau bayar tepat waktu, Sebulan kayaknya. itu Agustus kemarin tuh. nek pas mangan Masih barang, Agustus ya. wayang bayar beli perpomaju gitu. Nah, itu kelihatan di antara pertemuan. Masih bulan Agustus kemarin. Pernah nikung apa Bukan tidak? bulan Juli. Nah, itu kan temennya yang tahu. Yang keempat itu saya sering menekankan hubungannya dengan anak kecil. Makanya saya itu mempromosikan para guru TPA, TPK, TPG gitu. Nah, itu calon prospektif. Ya, hubungannya dengan anak kecil baik. Ya, karena itu salah satu poin penting karena kita bukan hanya memilih untuk diri kita tapi memilih. Ini calon ayah keren, gitu ya. Kalau pengen punya cucu yang keren, yang seperti ini layak dijadikan mantu Abel. Mantu Abel yang seperti ini. Maka dia memberi syarat, kamu mau menikahi. Kaget dia, cuma makan delima kok malah disuruh jadi menantu. Maka dia mengatakan, saya bersedia sebentar, jangan mudah memutuskan untuk bersedia kalau saya ingin mengatakan kepada anda, putri saya ini bisu tuli lumpuh buta pula. Bisu tuli lumpuh buta. Waduh, waduh. Kan dalam hati ya pasti ya, waduh, itu suatu hal yang sulit terhindarkan, kata waduh gitu. Angkat nikah belum lihat istrinya, ketemu, kok bisa lihat, kok bisa dengar, kok bisa ngomong, kok bisa jalan, lengkap, utuh, tidak ada cacat sama sekali. Maka baru dijelaskan makna bisu nggak pernah ngomong jelek, makna tuli nggak pernah dengerin yang buruk-buruk, nggak pernah nonton acara silen dan sebagainya, itu nggak pernah. Ya, menyimak kursi itu nggak ada, gitu ya. Kok buta karena nggak pernah melihat hal-hal yang diharamkan Allah, kok lumpuh tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang sia-sia apalagi maksiat. Itu maka yang jodoh. Kualitas seperti inilah yang kemudian melahirkan generasi yang hebat. Ini ayahnya memilih ya seorang
calon istri, calon ibu berdasarkan sesuatu yang sangat kuat di hatinya, menginginkan agar jangan sampai ada barang haram tumbuh di dalam kualitas. Dan ini memiliki asar dampak yang luar biasa. Bahkan meskipun ayahanda Imam Syafi'i ini wafat ketika Imam Syafi'i, Najmuddin Ayyub, tren orang zaman itu namanya pakai din sedunia, gue. Ya, zaman itu semua orang pakai nama pakai din. Syamsuddin Al-Zahabi, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, gitu ya. Terus yang nanti Nuruddin Mahmud, Imaduddin Zangki, maka Salahuddin Al-Ayyubi dan lain sebagainya. Ini kan nama tren zaman ini. Ya, Uddin Ibnu Sakir misalnya dan lain sebagainya. Itu semuanya zaman itu pakai din ya. Itu karena nama tren abad pertama Islam itu kan semuanya pakai din seperti ini. Nah, Najmuddin Ayyub ini diceritakan agak lambat menikah, tapi dia memang mencari bibit istimewa untuk anak-anak yang kelak akan lahir dari dirinya, dari rahim istrinya. Sehingga ceritakan bagaimana Najmuddin ini satu hari bermunajat di masjid di Homs, memohon kepada Allah agar dikaruniakan seorang istri yang salihah, wanita hafizah, dan memiliki cita-cita untuk membebaskan Baitul Maqdis sebagaimana dirinya. Kemudian dia hendak keluar dari masjid. Dia mendengar percakapan antara seorang ayah dengan anak perempuannya dari balik hijab. Kemudian si ayah ini dia dengar mengatakan, "Nak, ayo kita pulang. Sungguhnya ada banyak pemuda yang hendak melamarmu di rumah. Dan mereka telah membawa berbagai macam hadiah. Tapi kamu tunggu-tunggu sejak tadi di masjid ini bermunajat terus gak pulang." Di mihrab bagian perempuan. Jadi di rumah ada banyak yang terlamar. Orangnya Ismail alaihissalam. Ibrahim telah mendidik seorang ibu yang tangguh untuk mendidik Ismail, yaitu Sayyidah Hajar. Maka anak ini tumbuh ya, dengan penuh ta'zim, dengan penuh cinta kepada ayahnya pula. Itu kalau ibunya bukan wanita pilihan, bapaknya pas gak berkunjung sing diceritakno sing elek-elek. Sehingga ketika bapaknya datang, bukan hormat dan cinta yang terjadi, tetapi protes, komplain, marah, dan lain sebagainya. Tapi karena Hajar itu mengetahui bahwa mereka dipisahkan atas perintah Allah, suaminya sedang mengerjakan tugas-tugas besar peradaban di tempat lain, nanti akan datang ke sini di suatu saat, maka ketika sang suami sedang tidak hadir pun, yang diceritakan Hajar kepada anaknya tentang ayahnya adalah satu sosok yang layak jadi panutan, satu sosok yang layak didoakan. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau akhlaknya Ibrahim kepada Hajar tidak baik. Jadi bagaimana seorang ayah meskipun dia tidak hadir penuh, dia tidak hadir full 24 jam, dia tidak hadir banyak di kehidupan anak dan juga istrinya ini, tetapi dia ketika hadir, ketika ketemu, ketika dia bersama dengan ibunya, dia telah menunjukkan kualitas seorang bapak. Karena dia menunjukkan kualitas seorang bapak, maka istrinya pun memposisikan suaminya sebagai tokoh panutan, dan itu diwariskan kepada anaknya, kemudian menjadikan si anak juga menjadikan bapaknya tokoh panutan. Maka peran sebagai bapak yang baik itu bukan cuma kepada anak, tetapi kepada istri. Nggak mau jadi kayak ayah dan bunda. Ketika kita eksplor lebih dalam, kenapa? Kata anak-anak itu karena ayah bunda sangat sibuk di luar, di rumah nggak sempat untuk main bersama kami, nggak sempat mendampingi kami, nggak sempat temenin bikin PR, nggak sempat. Nah,
Hasil itu membuat saya merenung, apakah kita terlalu sibuk di luar sehingga melalaikan keluarga menjadi sebab. Tapi pertanyaan berikutnya menggelitik saya, sibuk mana kita dengan Rasulullah dan para sahabat? Rasulullah para sahabat itu lebih sibuk daripada kita. Kalau beliau-beliau lebih sibuk daripada kita, tapi berhasil menanamkan pewarisan nilai. Pasnya bila ambruk itu ya, kita ambruk di sana. Kalau ini kakak Allah capek banget. Apa yang terjadi pada anak kita? Persepsi anak kita pada semua kegiatan di luar pasti negatif. Kegiatan di luar itu merampas ayah saya. Kegiatan di luar itu menghabiskan ayah saya. Tinggal sisa-sisa di rumah, jadi nggak asik, jadi nggak seru ayah di rumah. Dan inilah kenapa Rasulullah nggak seperti itu. Anas bin Malik bersaksi, tidak pernah Rasulullah diganti dulu ya sambil doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan kelancaran tipis buat adik. Darahnya adik disaring di dalam ginjal, lalu darahnya jadi bersih, kotoran-kotoran dan penyakitnya dikeluarkan. Itu sambil melepas popok, sudah belajar anatomi dan fisiologi. Kemudian dibersihkan dulu pakai tisu yang basah dulu. Aromanya aroma terapi. Ini namanya bunga chamomile. Tumbuhnya di Eropa, musimnya musim semi, bulannya bulan bersih. Kemudian dengan tisu yang kering biar Surya mampir Oke, Surya. adik, sekarang pakai popok yang baru. Kaki kanan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kaki kiri menyusul, masya Allah, jari-jarinya lengkap. Allah kasih kaki ini nanti Jarang lebih bisa untuk berjalan berbelanja bumi ke segala penjuru insya Suasana nih, Allah. oke, ini. Tutup auratnya ya Allah, terima kasih. Jaga aurat kami, jaga kehormatan kami, jaga kami dari segala dosa dan Bapaknya tangan tuh. kejian. Sekarang Kayak pakai enak celana bapak ya, kae Nak, ya. sing anu kae. Bismillahirrahmanirrahim. Kancane Kaki mbiyen kanan sing kerja dulu, mbek denen kae. lalu kaki kiri. Percayaan, Alhamdulillahilladzi Biyen kan asline iku biyen anak bae toko Fajar. minni. Jadi biyen kerjane toko Fajar Terima kasih ya maksudnya. Allah yang sudah memberi kami pakaian, menutup aurat Buka kami, ning kene ya dan buka memberikan pertama ya rizki ciri-ciri anugerah ya. kami tanpa daya upaya kami. Saya sambil Adik belum bisa soko yang ngono kerja, ya. adik belum bisa cari uang, Orang belum rezekinya bisa ya. beli sendiri. Tapi ternyata Aja sing ngono mamake, Pak. Hah? Sing mamake pepajare sing lembut kae. Sing apa? Sing ngolah gendut apa sing mamake. Ya, sing ngolah saiki mbek mamake kambek anake kae. Bapake ngene iki buka ngene iki. Pemgemukan sapi, sapine akeh. Dipotong-potong, dikasih berbagai motif dan warna, gambarnya bagus ya. Dijahit jadi celana adik. Masya Toko Allah. Pajar Banjarjaya iku, Pak. Kosakatanya banyak. Heeh, toko Fajar Itu sing juga sih encik memang anu lho. memperkaya Sik mamake, kosakata. Jadi bapake. kalau punya kosakata banyak sebagai Si ibu, gendut jangan dipakai untuk Gendut memain mantune, Pak. suami. Sing gendut itu Sesekali anake. boleh lah. Malah anake. Tapi digunakan untuk memperkenalkan anak kepada kosakata yang luar biasa. Itu memang perannya ibu. Bapak nggak akan bisa. Kosakata sebanyak itu tadi. Kecuali ada penulis super introvert. Nulis tapi bisa. Gitu. Saya. Nah, kemudian kalau ibu tugasnya memperkenalkan kosakata sebanyak-banyaknya sehingga di otaknya ini diperkaya dengan berbagai hasanah. Tugasnya bapak itu nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong kudu mentes. Sekali ngomong dia harus sangat berbobot. Jadi pembicaraan dan aktivitas antara Di parkiran nih karo pasare. itu hal-hal yang Gede parkiran. Ya enak tambahan daripada bandar. Dan itu ingat banget. Jadi ini apa namanya, omongan yang memorable. Jadi bapak-bapak kalau ngomong sama anak, hati-hati, dileng-eleng loh itu. Sangat ingat-ingat gitu. itu yang kita ambil dari Bagus Quran. jalan. Ternyata memang omongannya bapak orang kudu oke, tapi tetes. Sesuatu yang kemudian akan dikenang oleh anak-anak menjadi jalan hidup mereka. Saya juga nekat dulu berani keluar negeri, omongannya bapak. Bahasa itu kesepakatan. Juga orang bule yang mancing ekstrim di laut, dia kan di tebing-tebing gitu. Turun dulu dia dari tebing. Bukan soal pertama-tama Pakai kayak faham atau model enggaknya. Mangkate
panjat tebing itu dia pakai alatannya. Itu sudah memudahkan jalan ke Dapat ikan gede surga. banget ya. Maka Oh, di kalau di Garut. Masjid Gede Bagus Kauman ya. Yogyakarta itu Yang lihat di 2 juta. sebelah tempat biasanya Maka udah kayak gitu udah mengajar profesional dia. ilmu-ilmu Udah agama itu kerjanya cuma ukirannya nyari tempat. bentuknya kayak kulit salak, Pak. Besok mana lagi ya? Mancing di mana Ukirannya lagi? kayak Itu kerjanya udah. salak. Kenapa kulit salak? Karena untuk mengingatkan waluh. Nanti masuk ke Serambi itu pakemnya ukirannya harus buah nanas. Karena masjidlah tempat yang kita hari ini berlindung, tempat berlindung paling utama manusia dari semua godaan. Kata Allah Subhanahu Saya masih muda-muda ini. Ini sih masih muda-muda di sini. tidak terhalang dari rahmatmu, ampunanmu dan Banyak yang masih muda-muda nih. lagi Pak, yang nonton pengajian lirik SDD. Ngomong Minimal ngelirik, artinya lirik itu apa? Ihtimam, ada perhatian, janjane pengen melu, nengkok ngomah orang sing nggoni, misalnya janjane ingin ikut, tetapi kok ibu di rumah nggak ada yang jaga. kayak lurah, camat. Kalau pensiun dia bisa dia. Atau ini apa namanya? Babim Kamtib, Babinsa gitu. Kalau pensiun dia mau nyalon gampang dia, Pak. Majelis itu ketentraman. Apa kenapa kok Babinsa ngaji itu kan dia- tentram? Karena ngaji Tapi Babinsa itu membuat ngurusin kita satu tahu desa di satu mana yang kelurahan. harus Apa 3 dikhawatirkan, kelurahan mana ya? yang enggak. Apa 1 kecamatan ya? Desa. Ngaji Hah? itu membuat Ke desa, kita nanti tahu desanya beda mana yang lagi. harus dikhawatirkan, mana yang enggak. Apa yang biasanya membuat kita khawatir? Sesuatu yang kadang-kadang kasur kapok yang paling deso sampai kasur pegas yang paling mentul-mentul. Kalau ditekan sini yang muncul di situ itu semuanya tetap sakit. Dia itu baru nggak sakit punggungnya kalau tidur di lantai Tuh. beralas tikar pandan buatan Umi. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Satu hari diundang kementerian di Jakarta ngisi pelatihan kewirausahaan, diinapkan di hotel bintang 5 Presidential Suite-nya paling bagus kamarnya. Itu masuk kamar asistennya ketawa, masuk kamar buka koper keluarkan tikar gelar di lantai. Yang muda-muda itu biasanya bapaknya udah. Iya, Apa emasnya. Oh, saya bulan Februari 2014 itu majalah The Economist ada cerita tentang sebuah Jual maskapai nama bapaknya penerbangan kan. salah satu Ya, yang terbesar di jual. dunia. Tapi itu Terus sama istrinya tuh Istrinya siapa? disuapin itu mesem, Anak ketua Pak. Gerindra Ya Allah, Lampung, mesemnya Gunadi. itu. Saya khawatir seluruh dunia ini nggak ada yang bisa beli senyum seperti itu. Calon. Istrinya dinaikin ke Tuh, calon. nikmatnya tidur Ya, itu pas Allah waktu yang itu bagi. Pak. istrinya Meskipun dinaikin kamar ke hotel partai, termahal, gopil. dengan kasur gak nginep. lambangnya bintang 9. Yang nginep gak iso turu mikir bayar gopo. Ya Allah, itu bayarnya Pak. Bayar sekamar di Burj Al Arab itu yang suite paling mahal itu yang artis Hollywood rebutan nginep di situ karena prestis itu. Itu di sini bisa untuk bangun rumah Pak. Harga sewa semalamnya itu. Tapi nikmatnya tidur Allah yang bagi-bagi. Lah anak pemulung di Jakarta itu loh. Ini bagus tapi Naik halamannya nggak gerobak teratur ya, bapaknya, belum selesai. alasnya karton, kardus, selimutnya koran, bantalnya kayu. Wah, itu nyenyaknya luar biasa, dibangunin susah. Ya Allah, rezeki. Rezeki itu bukan duit Pak, ya Allah. Ada orang punya banyak duit, tapi nggak rezekinya kan. Bekerja keras, membanting tulang sampai linu-linu. Memeras keringat sampai kering badannya gitu ya, sampai umur 60. Tinggal hari ini saya bangun sejak bata pertama sampai keramik terakhir. Beliau wafat hari ini, anak-anaknya dengan tega mengatakan bapak malam ini nginep di sini. Berarti sudah bukan rumahnya, padahal masih ada jasadnya di situ. Hak miliknya sudah dicabut sama anak-anaknya. Ya. Ini kemalasan SPD. Maka benar Nabi SAW, Nabi mengatakan, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Loh, apalah hartanya itu? Selain makanan yang harus dimakan, pakaian usang dipakai, atau harta yang dia letakkan di jalan Allah, maka dia dapati balasannya berlipat di sisi Allah. Itu harta sejati. Ganjar Pranowo. Pak, soal rezeki. Sip dibikinkan rumah untuk
marbotnya, ngimami dan ngajarin anak-anak kecil ngaji. Dia ditawari gelem. Hari-harinya sebelum itu dia itu naik sepeda motor ke Honda 70. Suaranya jeleknya nong wara-wara jeleknya gum. Jeleknya nong wara-wara jeleknya gum. Waton gelundung gitu. Tiba-tiba kemudian jadi ustadz di perumahan itu, tinggal di rumah marbot itu yang bagus, itu lebih bagus dari rumahnya sebelumnya. Kemudian pemilik rumah mewah, tetangga sebelahnya protes lagi, dijadwal Ustaz, Senin beliau, Selasa ini saya Rabu ya. Itu para pemilik mobil kalau tindak kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter. Rezeki Pak, ya Allah, Allah yang bagi-bagi pun enteng-entengan mangun kona'ahan ning yo le nyambut gawe tenanan, karena nyambut gawe kita itu bukan cari rezeki, nyambut gawe kita itu cari pahala. Nek cari rezeki rugi lawang sudah dijamin, cari pahala enggak ada ruginya. Maka kalau cari pahala pekerjaan kita itu itqan, ditekuni dan menikmati kerjaan. Hampir ya tempat ini ya. Allah Subhanahu wa taala. Yang doa. Syukur. Bekerja. Tapi kemarin lewat ya. Seminggu yang lalu ya. Iya. Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua dijamin oleh Allah. Kerja kita itu cuma untuk mensyukuri. Sedikit. Sedikit. Loh, kalau panjenengan itu bekerja Apalagi, dengan nilai pekerjaan dibayar semiliar sebulan, mulai anyep ini Pak ya. layak dibayar semiliar sebulan. Ada tempat sapu itu ya memang pantasnya dibayar UMR Pak. Wong nek apa namanya nyapu itu UMR, UMR gitu. Cuma itu niatnya. Neng ada tukang sapu ya Allah. Nyapu itu Bismillah ya Allah. Saya sapu. Lampu tengah kalau nggak diviralkan Pak. Mudah-mudahan kalau bersih. Nggak ada yang Lumpia lampu merasa tengah sakit. viralkan baru. Mudah-mudahan kalau bersih. Nggak ada yang Musa kampanye lagi, woi, bekat tak Musa Mudah-mudahan ini. kalau bersih, orang melihat indahnya lalu memuji namamu ya Allah. Mudah-mudahan kalau bersih, orang ingat bahwa tohu syatrul iman, kesucian bagian dari keimanan ya Allah. Ini tukang sapu yang kayak begini niatnya, hatinya ini, sopo saya sapu membayar. Siapa yang sapu membayar niat yang seperti itu? Di hati seperti tukang sapu ya Allah. Sebaliknya ada orang pekerjaannya itu cuma layak dibayar 500.000, lah kok tiap bulan bawa 20 juta. Dia sedang menabung keburukan 19.500.000. Dari sisinya